Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 2310308018. Pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Asanan Purba LC MPDI. Pada video kali ini, kita akan menyelami konsep yang sangat menarik dan luar biasa tentunya, yaitu konsep dasar keuangan syariah. Untuk materi lebih lanjut, simak video berikut. Apa itu uang? Dalam ekonomi konvensional, uang adalah alat tukar universal. Tokoh ekonom klasik seperti Adam Smith bahkan menganggap uang hanya sebagai sarana transaksi tanpa nilai moral. Namun dalam sistem ekonomi modern, uang mulai diperlakukan sebagai komoditas, sesuatu yang bisa diperjualbelikan, disimpan untuk bunga, atau bahkan dispekulasikan. Konsep inilah yang melahirkan praktik riba dan ketimpangan karena uang dianggap bisa beranak tanpa adanya aktivitas produktif. Bayangkan ini, bank memberi pinjaman 10 juta rupiah dengan bunga 10%. Setelah setahun, uang itu menjadi 11 juta tanpa ada usaha nyata. Keuntungan ini tidak adil karena muncul dari uang itu sendiri, bukan dari kegiatan ekonomi real. Secara umum, kita tahu uang mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama sebagai alat tukar atau medium of change, yaitu menggantikan sistem barter yang terkesan rumit. Yang kedua sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu menentukan nilai barang atau jasa. Yang ketiga sebagai penyimpanan nilai atau store of value, yaitu menjaga daya beli untuk masa depan. Yang keempat sebagai standar pembayaran tertunda atau standard of deferred payment, yaitu digunakan untuk kredit dan cicilan. Namun, sistem konvensional seringkali hanya fokus pada efisiensi tanpa memperhatikan nilai moral dan sosial dari uang itu. Islam memandang uang secara berbeda. Dalam Islam, uang bukanlah komoditas, melainkan alat untuk mencapai kemaslahatan. Menurut buku Ekonomi Islam karya Syafi'i Antonio, uang adalah representasi nilai yang tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan tanpa aktivitas real. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Imam Al-Ghazali bahkan menyatakan uang diciptakan bukan untuk ditimbun, tapi untuk beredar demi keadilan. Uang hanya bernilai jika digunakan untuk aktivitas yang halal dan produktif. Karena itu menurut Dadan Mulyawan dan tim UII AGI 2020 dalam buku Ekonomi Syariah, dan menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan tim Taskia 2018 dalam buku Ekonomi Islam, fungsi uang dalam Islam meluas menjadi fungsi spiritual. Yang pertama sebagai alat tukar yang halal, yang kedua sebagai alat ukur yang adil, yang ketiga sebagai penyimpan nilai yang produktif. Artinya uang tidak boleh ditimbun, tapi harus berputar di sektor halal. Yang keempat itu sebagai alat distribusi keadilan sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Dengan pandangan ini, uang bukan lagi sekedar simbol kekayaan, tetapi sebuah amanah yang bernilai ibadah. Prinsip keuangan Islam telah dikenal sejak masa Rasulullah. Menurut pengantar ekonomi Islam karya Azariyah Ibrahim DKK 2021, umat Islam sudah mengenal sistem zakat, infak, sedekah, dan baitul mal sebagai bentuk pengelolaan harta yang adil dan transparan. Di era modern, sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Effendi 2019 dalam jurnal riset akuntansi multi paradigma, kebangkitan sistem keuangan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Midgamer di Mesir tahun 1963, bank pertama yang beroperasi tanpa bunga. Perkembangannya berlanjut hingga berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 yang disebut oleh Afdal DKK 2024 dalam sistem ekonomi Islam sebagai tonggak penting kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia. Sistem keuangan syariah berdiri di atas prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Menurut Dadan Mulyawan dan tim UII AGI 2020 dalam buku Ekonomi Syariah, setiap transaksi harus bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Etika Bisnis Perspektif Islam oleh Abdul Aziz 2013, etika dalam transaksi keuangan menjadi fondasi utama agar kegiatan ekonomi bernilai ibadah bukan sekedar komersial. Menurut Aditama Dewantara 2021 dalam jurnal Adenar, setiap aktivitas dalam keuangan syariah tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial. Artinya, setiap transaksi harus saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak manapun.
Setiap transaksi dalam sistem keuangan syariah berawal dari akad, yaitu perjanjian yang sah, jelas, dan halal. Menurut buku digital Lembaga Keuangan Syariah karya Imani 2023, akad terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, akad bisnis seperti murabahah, yaitu jual beli menggunakan margin yang disepakati di awal. Yang kedua, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, musyarakah, yaitu kerjasama dengan penyertaan modal bersama. Yang keempat, ada ijarah, yaitu akad sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa. Seluruh akad ini menjadi dasar utama kegiatan perbankan dan pembiayaan syariah. Yang kedua, akad sosial, seperti qardul hasan, yaitu peminjaman kebajikan tanpa bunga, dan wadiah, yaitu akad titipan yang dijaga keamanannya. Akad sosial berorientasi pada nilai tolong-menolong dan tanggung jawab sosial, bukan keuntungan komersial. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Zainuddin 2022 dalam Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, seluruh akad dalam keuangan syariah harus berlandaskan ijma' dan qiyas agar setiap transaksi berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari unsur riba. Menurut buku Ajar Sistem Ekonomi Islam karya Nandang Ihwanuddin DKK 2024, lembaga keuangan syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prinsip syariat. Jenisnya meliputi bank syariah, PPRS, BMT, koperasi, hingga asuransi syariah sebagaimana dijelaskan juga oleh Afdal DKK 2024 dalam sistem ekonomi Islam. Mekanismenya berjalan dalam 3 tahapan utama. Yang pertama, penghimpunan dana. Dana masyarakat dikumpulkan melalui akad wadiah atau mudharabah tanpa unsur bunga atau riba. Yang kedua, penyaluran dana. Dana disalurkan ke sektor real menggunakan akad murabahah, ijarah, dan musyarakah agar uang berputar di usaha halal produktif. Yang ketiga, pengawasan syariah. Seluruh kegiatan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah DSN MUI berdasarkan fatwa DSN MUI seperti fatwa nomor 04 tentang murabahah dan nomor 07 tentang mudharabah. Sementara OJK dan Bank Indonesia mengawasi tata kelola dan stabilitasnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Andri Sumirta 2015 dalam Kewirausahaan Berbasis Syariah, lembaga keuangan syariah berperan membangun ekonomi umat melalui sistem yang amanah, adil, dan penuh keberkahan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan tim Tazkiyah 2018 dalam buku Ekonomi Islam, perbedaan utama antara keuangan konvensional dan syariah terletak pada sumber keuntungan dan nilai yang dipegang. Keuangan konvensional berorientasi pada bunga tetap tanpa memperhatikan keadilan usaha, sementara keuangan syariah menekankan bagi hasil, transaksi bebas riba, serta keadilan dan keberkahan dalam setiap aktivitas keuangan. Syamsul Effendi 2019 menambahkan bahwa sistem konvensional sering menimbulkan kesenjangan karena perputaran uang hanya di kalangan tertentu, sedangkan keuangan syariah memastikan harta beredar secara adil di masyarakat sehingga mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan sosial.